Halo Sagittarius, ketemu lagi di channelnya Mylah Tarot. Sagittarius, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Sagittarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu Kamu Luar Biasa dan Semakin Bersinar. Oke Sagi, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Sagittarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Sagittarius, kita mulai saja dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Magus atau The Magician, ya. Kartu kedua, di sini ada Six of Pentacles. Kartu ketiga, di sini kita punya Princess of Pentacles. Kartu keempat, di sini ada Last. Kartu kelima, di sini kita punya Nine of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya The Star. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Knight of Swords. Oke. Sagittarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kamu luar biasa dan semakin bersinar. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Knight of Swords. Nah, di sini menggambarkan kamu adalah ibarat seorang kesatria yang begitu gagah berani. Dengan ketenangannya, dengan kebijaksanaannya, kamu bisa membawa kebaikan-kebaikan, ya, pada rakyatmu ataupun bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke? Sehingga, ya, sikap inilah yang akhirnya membuat kamu benar-benar dipercaya, dikagumi, serta dihargai di tengah-tengah lingkungan manapun tempat kamu berkegiatan. Karena apa? Karena yang kamu lakukan, sikap yang kamu laksanakan begitu ya, ataupun cara-cara kamu menilai, memutuskan, ya, mengerjakan hal-hal penting antara kamu dan lingkungan tempat kamu berkegiatan, itu benar-benar adalah sesuatu yang sangat begitu tepat. Sehingga hal ini banyak membawa kemajuan, banyak menyelesaikan permasalahan-permasalahan, tekanan pekerjaan yang mungkin selama ini tak kunjung selesai, tak kunjung usai. Akhirnya mampu kamu selesaikan dengan solusi yang terbaik, yaitu cara yang saling menguntungkan untuk satu sama lainnya. Nah, makanya di sini tergambar, ya, kamu ibarat seorang satria, seorang hero, ya, di tengah-tengah lingkungan yang ada di sekitarmu, di mana tempat kamu berkegiatan saat ini. Dan hal inilah yang akan membuat kamu terus bersemangat, ya, terus optimis untuk membawa berbagai macam kebaikan, berbagai macam kemajuan dan peningkatan lagi di sektor-sektor kegiatanmu. Karena apa? Karena kamu merasakan kebahagiaan yang begitu indah di saat melihat orang lain terbantu, tertolong, termudahkan urusannya karena dirimu. Dan di saat itulah kamu benar-benar ingin berkomitmen untuk terus bisa menjadi yang terbaik pada bidang-bidang kegiatanmu, sehingga kamu juga akan bisa membawa dampak baik bagi siapapun yang berkegiatan ataupun berada di tengah-tengah lingkungan tempat kamu berkegiatan saat ini. Oke, nah jadi hal inilah mungkin yang salah satu membuat kamu, ya, dipandang sebagai seseorang yang begitu luar biasa, ya,
yang begitu memiliki kualitas baik di dalam dirimu, serta kilaumu, sinarmu ya tidak terbantahkan lagi, begitu terpancar, auranya begitu positif ya, yang bisa terlihat, yang bisa tertebar dengan begitu saja ya dari dalam dirimu. Karena apa? Karena banyak hal baik, banyak dampak baik yang bisa ya, ataupun yang dengan sadar ataupun tanpa kamu sadari ya, bisa kamu lakukan ya, berdampak pada orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke, jadi hal inilah mungkin yang benar-benar membuat kamu seolah-olah saat ini menjadi sesosok yang begitu luar biasa di mata mereka semua. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Magus atau The Magician. Nah, ini adalah menggambarkan kamu adalah memang seseorang yang memiliki potensi yang besar ya, untuk bisa membuat sesuatu itu benar-benar terjadi, benar-benar bisa kamu wujudkan di dalam kehidupanmu. Nah, jadi mungkin kamu adalah seseorang yang mampu memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan peluang sekecil apapun, sehingga bisa menjadi sesuatu yang besar di dalam kehidupanmu. Nah, jadi ada potensi yang besar di dalam dirimu, yaitu potensi yang serba bisa, serba mau, dan serba mampu melakukan apapun dan belajar hal apapun. Yang penting bisa membawa manfaat, bisa membawa dampak baik untuk dirimu ataupun untuk orang sekitar. Makanya di sini tergambar kamu ibarat seorang magician, seorang pesulap ya, yang mampu memindahkan barang-barang ya dengan sekejap mata. Yang mampu merubah benda ya, mungkin dari kertas, dari bunga bisa berubah menjadi kelinci, berubah menjadi burung merpati. Nah, itulah seorang magician, seorang pesulap. Dan di sini juga terbukti kamu memiliki potensi membuat segala sesuatunya terjadi, terwujud, terselesaikan, ataupun terrealisasikan di dalam kehidupanmu. Dan tentunya dengan cara, dengan solusi, ya, dengan perjuangan yang mungkin ya yang maksimal lah yang kamu lakukan. Sehingga semua bisa benar-benar terjadi dan terwujud di dalam kehidupanmu. Dan inilah mungkin salah satu kenapa kamu benar-benar dianggap sebagai seorang ksatria, seorang hero di tengah-tengah lingkungan tempat kamu berkegiatan. Karena banyak hal-hal baik yang bisa kamu selesaikan, yang bisa kamu wujudkan, yang bisa kamu cari solusi-solusi terbaiknya. Nah, jadi mungkin inilah salah satu potensi yang baik yang kamu miliki, sehingga wajar jika kamu begitu dihargai, begitu dipercaya di tengah-tengah lingkunganmu saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Six of Pentacles. Nah, inilah salah satu sikap ya yang membuat kamu benar-benar begitu diperhitungkan, benar-benar begitu disayangi ya bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Kamu memiliki kemurahan hati ya, kemurahan hati untuk selalu berbagi, untuk selalu membantu, untuk selalu menjadi seorang yang berguna bagi siapapun ya. Serta ada kemurahan hati dan kerendahan hati untuk selalu mendengarkan keluh kesah ya, mendengarkan kritikan, menerima saran-saran dari siapapun yang ada di sekitarmu ya. Sehingga di saat dulunya mungkin kamu pernah disepelekan, kamu pernah disalahfahami ya, kamu pernah ditentang ya, selalu mendapatkan perlawanan begitu ya dari orang-orang sekitar. Tetapi dengan kebesaran hati, dengan kerendahan hati, kamu bisa menerima itu semua karena kamu menyadari bahwa memang tidak semua apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu sama dengan keinginan dan harapan orang sekitar. Nah, tentunya kita tidak akan mampu mentransfer 100% pikiran kita kepada orang lain. Nah, makanya kamu mulai bisa terima jika ada yang berdebat, jika ada yang salah paham, jika ada yang memusuhi kamu. Karena memang
hakikatnya memang tidak akan mampu kita membahagiakan, menyenangkan semua orang. Nah, itulah mungkin menjadi salah satu kunci di mana kamu benar-benar bisa menemukan begitu banyak celah, begitu banyak peluang yang baik di dalam kehidupanmu sehingga kehidupanmu semakin maju dan semakin berkembang. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Princess of Pentacles. Nah, jadi memang ada sikap, ya, ada pribadi yang mencerminkan bahwa kamu adalah seseorang yang begitu kaya, ya. Karena apa? Karena kamu selalu tampak di sini ingin selalu berbagi, ingin selalu berguna, ingin selalu bermanfaat bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Meskipun pada saat itu kamu tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki harta benda yang berlimpah ruah. Tetapi dengan selalu bisa menjadi berguna, menjadi bermanfaat, bisa membantu sesama, ya, bisa saling bertukar pikiran. Nah, itu saja sudah menggambarkan bahwa kamu adalah seseorang yang kaya. Ditambah nanti jika suatu hari kamu memiliki harta, ya, memiliki finansial yang baik, bukan tidak mungkin kamu akan menjadi seorang penderma, ya, seorang yang ingin selalu membagikan hal-hal baik yang kamu miliki untuk bisa dimanfaatkan, untuk bisa digunakan, ya, untuk membantu, untuk meringankan dan mempermudah urusan orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Last. Nah, ini adalah kekuatan, ya, kekuatan untuk menaklukkan hati orang-orang dengan kelembutan, dengan hal-hal baik yang kamu miliki, ya, dengan kesahajaan, ya, kesantunan, lemah lembut, ataupun dengan kejujuran serta tanggung jawab, ya. Dan ada kekuatan di dalam dirimu untuk benar-benar bisa menempatkan diri, mengontrol emosi, ya, menguasai pemikiranmu pada waktu dan tempat yang sangat tepat. Nah, sehingga kekuatan inilah yang membuat kamu benar-benar banyak mendapati kemajuan, banyak mendapati peluang dan kesempatan yang selalu bisa kamu lihat dari sudut manapun, sehingga peluang yang ada kamu manfaatkan dan terjadilah begitu banyak kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu, dan tentunya akan kamu manfaatkan agar bisa membantu, agar bisa berguna dan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Nine of Cups. Nah, ini adalah salah satu rasa bahagia, ya, rasa puas, rasa percaya diri, rasa optimisme yang begitu baik. Karena apa? Karena pekerjaan, bisnis, usaha, kegiatan-kegiatanmu menjadi semakin maju dan berkembang. Ya, ditambah hubunganmu dengan orang sekitar, hubunganmu dengan lingkungan-lingkungan tempat kamu berkegiatan menjadi semakin harmonis, semakin nyaman, dan semakin saling ada rasa menghargai. Ya, ditambah ada hubungan keluarga, hubungan asmara, ya, hubunganmu dengan orang-orang tercinta, dengan orang-orang tersayang, itu menjadi semakin hangat, menjadi semakin nyaman, dan kebutuhan mereka semua menjadi semakin terpenuhi dengan sangat baik berkat peningkatan finansial yang terjadi di dalam kehidupanmu. Oke, maka dari situ semuanya, ya, ketika diakumulasikan, ya, menjadilah sebuah perasaan yang begitu lega, begitu bangga, begitu bahagia, serta ada kepercayaan diri yang semakin meningkat setiap harinya yang kamu rasakan. Karena setiap sektor-sektor, sendi-sendi kehidupanmu itu menjadi jauh lebih baik. Makanya ada semangat, ada optimisme untuk terus maju lagi, lebih baik lagi setiap harinya, setiap harinya. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Star. Nah, jelas, ya. Star adalah bintang yang bersinar, ya, di antara beribu bintang lainnya. Ya. Ada harapan, ada
kesempatan yang begitu sangat terbuka lebar dan kamu semakin optimis, semakin percaya diri untuk bisa terus maju dan berkembang, serta ya ada kilau yang begitu tidak bisa dibantahkan lagi. Kamu ibarat sebuah bintang yang begitu bersinar di antara beribu bintang lainnya. Nah, jadi memang banyak orang kaya, banyak orang yang berhasil, banyak orang yang mungkin bijaksana di tengah-tengah dirimu saat ini. Tetapi kenapa hanya kamu yang bersinar? Kenapa hanya kamu yang diberi perhatian, diberi kepercayaan lebih? Karena kamu lebih bersinar, lebih berkilau dari orang-orang tersebut. Dari orang kaya, dari orang sukses, dari orang bijak. Kenapa? Karena di sini kamu tampak ya bisa membagikan hal-hal yang sangat berguna, hal-hal yang sangat bermanfaat bagi siapapun yang ada di sekitarmu tanpa terkecuali. Jadi memang kamu tidak sekaya mereka, tidak seberuntung mereka, tidak sesukses mereka. Tapi kamu lebih bisa berbuat baik. Ya, tetapi kamu lebih bisa menjadi seseorang yang sangat berguna, sangat bermanfaat baik bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Nah, inilah yang membuat kamu begitu bersinar di antara beribu bintang lainnya. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Sagittarius sahabatku, dan semoga temanku Sagittarius ya benar-benar akan mampu menjadi sesosok yang luar biasa. Ya, dan kamu mampu buktikan, mampu tunjukkan bahwa kamu memiliki kualitas yang sangat baik di dalam dirimu dan terbukti banyak manfaat, banyak kegunaan ya, banyak yang bisa kamu share, yang bisa kamu bagikan hal-hal baik kepada siapapun yang ada di sekitarmu. Dan dengan begitu sinarmu ya, kilaumu akan bisa membahagiakan, akan bisa menghangatkan siapapun yang ada di sekitarmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.